Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kembali lagi di channel saya ya kali ini. Wow, gak rame lagi ya. Kita nggak akan bahas fisika di sini, tapi saya akan ngebahas tentang AN ya. Jadi Asesmen Nasional yang kalau kalian pernah dengar itu tentang AKM gitu ya, yang digadang-gadang sebenarnya dari tahun 2020 kemarin, tapi akan resmi pada tahun ini yaitu 2021. Yap, ini saya dapat dari kemarin habis pelatihan di Kemendikbud, kemudian saya akan share di sini apa hasil dari pelatihan tersebut gitu ya. Ini dia. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Jadi kita akan mulai dulu dari siswa dulu ya. Siswa sekarang itu dituntut untuk memiliki kecakapan abad 21 ya. Jadi udah beda dengan siswa-siswa zaman dulu gitu ya. Jadi siswa sekarang itu harus bisa multi talent ya. Jadi kecakapan abad 21 ini apa sih ya? Nah, kecakapan abad 21 ini itu ada 3 jenis gitu ya. Yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi ya. Jadi kalau dulu mungkin belajar aja, tapi sekarang harus lebih ditekankan ke inovasinya gitu ya. Yang kedua itu ada kecakapan menggunakan TI atau teknologi informasi. Yap, anak zaman sekarang kalau nggak bisa TI ya udah ya pasrah gitu kan. Makanya semakin kalian bisa teknologi informasi, maka kemungkinan daya survive kamu di tahun-tahun ke depan ya dalam ketika mencari pekerjaan itu akan sangat lebih tinggi dibandingkan yang nggak bisa kayak gitu. Yang ketiga ya, itu adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat. Ya jelas ini kalian kan nanti hidupnya di masyarakat, jadi harus bisa kontribusi. Nah itu dia kecakapan pada abad 21 yang menjadi basic adanya si AN ini ya gitu. Jadi kenapa AN? Kalau kita tahu kalau UN itu kan kalian mengerjakannya itu sesuai konten atau sesuai mata pelajaran kalian ya. Jadi kalau matematika ya matematika gitu, kalau fisika ya fisika, kalau geografi ya geografi. Jadi pemahaman terhadap si kontennya. Apa yang dimaksud dengan ini atau misalkan ini contohnya lalala terus kalian suruh ngitung. Nah, itu UN ya pada zaman dahulu. Nah, sekarang untuk AN ini dia lebih difokuskan kepada si pemahaman konsep. Jadi siswa itu harus paham dan dari paham itu dia bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak melulu tentang konten kayak gitu. Nah, adanya AN ini, Asesmen Nasional ini juga ngedorong siswa untuk lebih gitu ya, memiliki karakter pelajar Pancasila yang memang sekarang lagi digadang sama Kemendikbud gitu ya. Nah, apa sih karakternya untuk pelajar Pancasila ini? Ada 6 gitu ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Jadi kalau aku melihatnya ya paling penting di sini adalah bisa bernalar kritis dan kreatif. Itulah yang dituntut para orang-orang ya yang zaman sekarang atau bahkan untuk besok-besok kalian ya. Jadi kalau mau nyari kerja ya kalian harus kreatif gitu ya. Kalau nggak kreatif ya see you gitu kan ya. Oke, itu tadi tentang pentingnya asesmen nasional ya. Jadi intro dulu gitu ya. Jadi apa bedanya AN sama UN ya? Nah, ini kita akan bagi ke dalam beberapa kriteria. Yang pertama itu dari tujuannya ya. Jadi tujuan pelaksanaan UN sama AN ini beda. Kalau UN itu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa gitu ya. Kemudian dia secara individu, jadi semua siswa ikut gitu. Nah, kalau AN ini asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi seluruhnya satu sekolah itu kita pakai AN. Nah, nanti untuk lebih lanjut mungkin ada penjelasannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah melalui jenjang penilaiannya itu gimana sih? Nah, jenjang penilaiannya kalau UN itu kan dari SMP MTS, kemudian SMA SMK dan juga MA gitu ya. Nah, kalau si AN ini itu semuanya. Jadi SD MI, kemudian SMP MTS, SMA MA, SMK dan juga semua kesetaraan jenjang ya. Jadi yang sama gitu ya. Paket C, paket nah itu dan setelahnya nah itu ada ya gitu. Kemudian setelah jenjang penilaian ini level siswa. Jadi siapa sih yang bisa ngikutin si AN ini atau
UN ya, karena kita lagi bandingin. Kalau UN itu kan dilakukan itu di tingkat tiap jenjang itu di akhir ya, jadi kelas 9 atau kelas 12 berarti. Nah, kalau si AN ini itu bukan di akhir, tapi ada di tengah ya, jadi di kelas 5, 8, sama kelas 9 gitu ya. Kemudian subjeknya siapa aja? Nah, kalau subjek ini UN itu semua siswa harus ikut. Jadi semua siswa di akhir jenjang itu harus ikut. Sedangkan kalau AN ini tidak semua ikut ya. Jadi ini menggunakan metode survei. Jadi dipilih secara acak per sekolah siapa sih yang ikut, yang boleh ikut gitu ya. Gitu. Kemudian untuk model soalnya gimana? Model soalnya kalau si apa namanya, UN itu kan dari pilihan ganda gitu ya. Kalau zaman dulu aku full pilihan ganda, tapi di akhir-akhir kemarin ada yang isian singkat juga gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk AN itu metodenya banyak. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda bertingkat, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Jadi nggak hanya 2 macam soal itu ya, gitu. Oke, untuk sasaran penilaiannya gimana sih? Jadi kalau sasaran akhir yang lihat dari tujuan tadi gitu ya. Kalau CUN itu kan untuk melihat hasil belajar, berarti sasarannya adalah penguasaan terhadap setiap mata pelajaran yang diujikan di UN gitu ya. Tapi kalau AN ini itu sasarannya adalah kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang bisa ngedukung si pembelajaran itu kayak gitu. Jadi beda ya. Oke, lanjut yang terakhir adalah dari metode penilaian. Jadi kalau si UN itu kita pakainya CBT atau computer based test, kemudian atau paper based test juga bisa. Nah, sedangkan kalau untuk yang AN ini kita memakai computerized multi-stage adaptive testing ya, susah ya, MSAT kita pakainya. Oke, jadi adaptif gitu metodenya. Itu tadi sih bedanya UN sama si AN. Kurang lebih kalian pasti udah agak ngerti gitu ya. Tapi kadang-kadang ada masih miss tentang si dianya gitu ya. Nah, kita akan lanjut ya yang ke selanjutnya. Kalau kalian masih bertanya-tanya, tonton videonya sampai akhir ya. Oke, jadi alat ukur AN itu ada 3 gitu ya. Yang pertama pasti kalian udah sering dengar gitu ya, yang namanya AKM atau Assessment. K-nya adalah kompetensi minimal ya, Assessment kompetensi minimal itu AKM. Kemudian yang kedua ada survei karakter gitu ya. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, apa bedanya gitu ya? Kalau AKM ini itu mengukur kompetensi melalui tapi hanya 2 ya, yaitu literasi membaca dan juga numerasi siswa. Jadi hanya literasi sama numerasi gitu ya. Kagak ada fisika, matematika dan seterusnya gitu ya. Jadi full hanya tentang literasi sama numerasi. Oke. Kemudian untuk yang survei karakter itu isinya adalah mengukur sikap, nilai, keyakinan dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Aku tulis nanti ya di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah survei lingkungan, itu mengukurnya kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Itu dia. Jadi nggak hanya siswanya aja nanti yang bekerja atau mengerjakan AKM, tapi guru sama kepala sekolah juga bakal ngerjain AKM. Jadi tenang aja ya. Dan nggak semua siswa kan tadi. Jadi dia hanya pakai survei. So kalian nggak usah takut ya mau ngerjain AKM. Oke? Manfaat AKM buat apa sih? Atau lebih tepatnya manfaat AN ya, Asesmen Nasional. Nah, yang pertama adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah. Karena di sini sudah tidak mengukur hasil belajar siswa aja, tapi di sini digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran atau mutu dari pendidikan di satuan sekolah atau daerah tersebut gitu ya. Jadi bisa tahu nih potretnya kayak gimana sih, apakah udah bagus atau belum kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah bisa diberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kalau kalian kita udah tahu kan tadi ya, mutu pendidikan di sekolah ini seperti ini, mutu pendidikan di sekolah ini seperti ini. Nah, kita bisa tingkatkan dengan mengadakan umpan balik ya. Jadi tadi laporannya udah dikasih, kemudian habis itu kita bisa meningkatkan di masing-masing sekolah gitu. Nanti akan aku lebih jelasin ya. Nah, yang terakhir adalah dasar untuk penyusunan program peningkatan pembelajaran. Nah, seperti aku bilang tadi, kalau udah ada dikasih laporan terus ditimbal balikin, nah habis itu kan berarti sekolah harus
mulai menyusun bagaimana cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing kayak gitu ya, atau dengan bantuan berarti di daerah masing-masing kayak gitu, entah kerjasama antar sekolah atau misalkan kita melihat atau menilik dari sekolah yang teladan kayak gitu ya, itu kayak gitu bisa. Oke, ini catatan untuk video yang kali ini ya. Jadi yang pertama adalah UN itu tidak sama dengan AN, dan AN tidak menggantikan UN. Itu bedanya. Kemudian si asesmen nasional ini gitu ya, tidak menunjukkan atau tidak digunakan untuk kelulusan seperti UN. Jadi siswa tidak takut, tidak usah takut misalkan dia nilai AN-nya jelek kayak gitu ya. Jadi dia akan tidak lulus, tidak ya, tidak seperti itu, karena dia beda sama UN seperti itu. Nah, si AN ini digunakan untuk menunjukkan mutu pendidikan di tingkat sekolah. Nah, jadi siswa, guru, ataupun sekolah, kepala sekolah gitu ya, tidak perlu berusaha terlalu keras untuk mendapatkan nilai tinggi-tinggian gitu di AN, karena si AN ini kan menunjukkan mutu pendidikan di sekolah itu. Jadi kalau memang kurang ya tunjukkan aja, nggak apa-apa. Jadi kita bisa evaluasi diri sehingga bisa menuju tingkat yang lebih tinggi gitu ya, bisa memberikan mutu pendidikan yang lebih tinggi ke siswa. Tapi kalau misalkan kita berusaha untuk curang atau tidak jujur kan malah ya kelihatan gitu ya, malah kita nanti tidak bisa meningkat ya, jadi mutu pendidikan di sekolah. Jadi tenang aja ya, nggak perlu bimbel-bimbel kayak itu, nggak perlu ya untuk AKM. Kalau AKM ya udah lihat nanti ya, tinggal siswanya bagaimana. Kemudian ada survei juga kan, nggak harus AKM doang. Jadi asesmen nasional ini tidak perlu ditakutin. Ini hanya untuk mengukur mutu pendidikan kita. Nah, habis itu kita bisa tingkatin bersama-sama biar pendidikan Indonesia maju gitu ya. Oke, ini tadi tentang video pertama tentang asesmen nasional atau sedikit ada sentuhan ke AKM. Nah, habis ini bagaimana sih pelaksanaan asesmen nasional akan aku singgung atau aku akan bahas di video selanjutnya. So, stay tune terus di channel Alpha ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.